Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, namaku Wahyu Firmansyah, mahasiswa Universitas Semarang dari program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak, tentang dunia penyiaran. Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan namaku Raffi ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebelumnya kita berdua itu udah kenal terlebih dahulu di salah satu komunitas fotografi di Semarang. Nah, kebetulan Mas Raffi ini pernah bekerja di dunia pertelevisian. Langsung aja nih Mas, mungkin dari pertanyaan yang dasar dulu. Nah, menurut Mas Raffi ini apa sih penyiaran itu? Iya, kalau untuk dunia penyiaran ya itu ya. Kita menyiarkan sebuah informasi semacam seperti berita dan menyiarkan sebuah hiburan dan kayak ada sedikit untuk pencarian bakat. Kalau medianya itu apa aja sih Mas dalam penyiaran tersebut? Kalau mediaku yang pernah aku nganu dulu. Ya. Ya, kalau aku dulu sih pertelevisian ya. Medianya pertelevisian. Kalau selain televisi itu yang ada di penyiaran itu apa aja Mas? Iya, radio gitu kan. Oh ya, radio. Untuk penyiaran radio. Nah, menurut Mas Raffi itu sebagai orang yang pernah bekerja di dunia pertelevisian, kekurangan dan kelebihan dari televisi sebagai media penyiaran itu apa aja sih? Kalau untuk televisi, menurutku kurangnya ya kita kurang cepat aja dalam penyampaian informasi karena sekarang kan ada media baru di mana media tersebut akan lebih cepat daripada televisi yang menyiarkan sebuah informasi, dan platform kita pada televisi masih membutuhkan sistem-sistem yang berurutan untuk memberikan suatu informasi yang harus akurat dan mudah dipercaya. Gitu. Berarti kurangnya itu keaktualan sama kecepatan penyebaran informasi itu ya Mas? Kalau aktual ya karena kita melalui beberapa sistem untuk pencarian informasi dan penetapan informasi bahwa informasi tersebut memang benar adanya gitu. Oke. Nah, Mas Raffi ini kan pernah bekerja di dunia pertelevisian. Nah, itu sebagai apa Mas? Ya, aku dulu sebagai wartawan pernah program produksi pernah, dan akhirnya dipromosikan sebagai produser program dan produksi junior. Cukup banyak ya Mas? Iya. Nah, kalau produser program itu tugasnya apa aja ya Mas? Untuk produser kita membawa sebuah program acara dan memimpin kru untuk membuat program acara, seperti kita menjadi sutradara dan bertanggung jawab atas program tersebut, lancarnya seperti apa, dan untuk kedepannya akan strateginya seperti apa dalam program tersebut. Okay. Itu sih. Kalau produser program itu berdiri sendiri atau di dalamnya itu terdapat beberapa sekelompok orang itu Mas? Oke, kalau aku dulu itu ada sih beberapa orang yang di bawahku ya, seperti PA, program production assistant, sama kameramen, dan itu editing. Karena kan memang skalanya TV yang ku dulu itu skalanya lokal ya, regional, jadi tidak seperti nasional yang memiliki kru banyak dan struktural organisasi yang memang banyak. Oke. Kemudian nih, kesulitannya dalam membuat suatu program itu apa aja Mas kira-kira?
kesulitan ya semacam kayak kita dituntut dalam membuat program itu harus selaras dengan visi misi televisi ya. Ketika Simpang 5 TV Jateng dulu kita membuat program yang harus berbudaya berlatar belakangkan budaya Jawa Tengah ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah produk untuk dijadikan program dan belum memasuki untuk budaya Jawa Tengah, jadi itu harus kita revisi dan kita harus memasuki budaya Jawa Tengah. Jadi sulitnya seperti itu, kita harus bisa memilih program yang sesuai visi misi dengan TV yang kita tempati dulu. Berarti lebih banyak mengangkat kearifan lokal itu mas, budaya-budaya daerah itu. Iya kan, ya gitu. Kalau tempatku dulu gitu, sesuai TV-nya masing-masing sih, kan mempunyai visi misi sendiri-sendiri. Nah selanjutnya nih, program televisi yang baik dan benar untuk layak ditayangkan di televisi itu yang bagaimana mas? Oke, yang menurutku sih itu ya menjunjung edukasi kecerdasan masyarakat dalam berpikir, serta kalau aku dulu itu tidak lupa dengan budaya kita masing-masing. Jadi untuk program idealku dulu itu seperti itu tadi, tidak lupa dengan budaya, mengedukasi masyarakat dan memberikan arahan dan kecerdasan masyarakat dalam memilih informasi, dalam mencari tontonan, untuk sehingga mempengaruhi sosial budaya mereka itu untuk tetap berbudaya Jawa Tengah, berbudaya Indonesia itu. Berarti sembari menyampaikan pesan moral gitu ya mas, untuk mencintai budaya. Iya. Nah awal mulanya itu gimana sih mas kok bisa bekerja di dunia penyiaran khususnya televisi itu? Apakah passion atau ya, apa? Kalau aku dulu memang SMK ya, SMK jurusan multimedia, dan waktu dari SMK aku memang udah mengikuti kayak pelatihan film, kejuaraan film, dan ngejob syuting kayak dokumentasi wayang, ketoprak, dan pernah menjadi dokumentasi. Aku kan itu bertempat di Kota Pati. Dulu waktu SMK aku pernah dijadikan dokumentasi untuk LKS Provinsi Jawa Tengah, lomba LKS, dan dari jadi Kota Pati. Nah, mulai dari itu aku memiliki passion ke arah sana, dan akhirnya lulus SMK aku memutuskan kerja di pertelevisian. Berarti bisa dibilang hobi yang dibayar gitu mas? Ya seperti itu. Nah kemudian tanggapan mas Raffi sendiri mengenai televisi saat zaman sekarang itu gimana mas, perkembangannya? Oke, perkembangannya ya menurutku masih harus berkembang lagi ya, seperti kayak penggabungan sebuah media seperti televisi, kita bisa menggabungkan ke media online, media cetak. Tapi untuk saat ini Indonesia udah mengalami perkembangan yang pesat, karena pada akhir-akhir ini kita akan disuguhkan dalam tayangan yang berbau digital, dan untuk kabar baiknya televisi Indonesia akan lebih maju sih, karena platform digital lebih baik ketimbang platform yang sebelumnya seperti analog gitu. Berarti masih ada yang harus diperbaiki gitu ya mas, harus di-upgrade itu? Iya, ya kita ikuti zaman aja sih. Kalau untuk sekarang kan memang perkembangan media online lebih pesat. Jadi kalau kita tidak melakukan konfigurasi media, kita akan tertinggal gitu. Oh ya. Kemudian nah dunia
dunia pertelevisian itu kan diawasi oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, seberapa penting sih tugas Ya. KPI tersebut? Ya, untuk KPI penting sih ya, karena KPI itu mengawasi dan menjaga dan mengarahkan kita untuk menayangkan sebuah tayangan yang lebih baik, mengedukasi, dan merepresentasikan sosial dan budaya Indonesia gitu. Ketika kita kehilangan arah, KPI akan menegur dan mengarahkan kita. Berarti itu salah satu cara untuk memajukan pertelevisian di Indonesia itu, Mas. Iya, ya seperti itu. KPI juga mempunyai visi misi untuk memajukan pertelevisian di Indonesia, penyiaran. Oke. Selanjutnya, terakhir nih Mas, tips buat teman-teman yang mulai tertarik atau mau bergabung pada dunia penyiaran itu gimana Mas tipsnya? Oke, untuk tipsnya kita harus selalu belajar ya. Dan selalu belajar itu kayak kita mempunyai skill di kameramen, terus editor, serta kita juga mengembangkan ke minat-minat kita, seperti kalau di kampus kan ada berita kampus seperti gitu kan, broadcasting, apalagi ilmu komunikasi. Itu memang tempatnya kita untuk mencari ilmu untuk kedepannya kita bisa masuk ke dunia penyiaran. Nah, selanjutnya kita juga tidak harus mencari ilmu terus sih, karena setelah sih juga penting kita juga mencari relasi ini untuk kedepannya, seperti kalau kuliah universitas kan mengadakan kayak magang, ya kita manfaatkan magang tersebut untuk nanti magang di penyiaran seperti di yang ke radio ya, ke radio. Kalau yang suka ke TV ya ke TV. Manfaat itu harus magang itu harus dimanfaatkan, karena itu langkah awal kita. Oke Mas, terima kasih sebelumnya udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing ilmu. Nah, sukses selalu buat Mas Raffi, kesehatannya. Iya, sama-sama. Oke, Ya. selamat malam Mas. Ya, malam.